Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan atau informasi di Apa Kabar Indonesia Pagi ini mengenai kemajuan teknologi digital yang tidak hanya membawa perubahan positif, namun juga membawa dampak-dampak negatif. Yang teranyar ada lebih dari 100 aplikasi yang ada di dalam Android disusupi malware yang bisa menguras rekening penggunanya. Dan tidak hanya itu, aplikasi tersebut juga rawan pencurian data dan juga privasi. Jadi sekarang masuknya terutama bagi pengguna Android ya, masuknya adalah bukan lewat chat lagi ya. aplikasi. Iya, kan agak repot ya, kita download. Kan chat APK. Ya, betul. Sekarang kita kalau download aplikasi, yes, betul, download aplikasi, jadi berpotensi si aplikasi itu si malware itu bisa ngintip lah, katakanlah rekening atau password mobile banking. ngeri banget ya. Bahkan aplikasinya ini kabarnya tidak hanya 1-2, tapi sampai ratusan aplikasi yang bisa mengintip rekening kita atau menguras rekening kita di para pengguna Android gitu ya. Kita akan membahas hal ini lebih dalam dengan Mas Pratama Persada, pakar keamanan cyber. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Selamat pagi Mbak Ratih, Mas Bayu. Nah, ngeri-ngeri sedap nih Mas Pratama nih ya. Jadi betul, banyak Mbak, sekali aplikasi yang ternyata sudah disusupi malware. Nah, ini berapa banyak aplikasinya Mas, dan sistem atau cara kerjanya tuh gimana sih Mas? Bisa diantisipasi nggak oleh pengguna Android? Jadi bukan 193 Mbak Ratih, tapi totalnya kalau dari monitoring kita ada 294 aplikasi gitu. Wow. Nah, caranya adalah mereka menggunakan software development kit gitu. Jadi kalau aplikasi itu pasti ada SDK-nya. SDK-nya itu digunakan si pembuat programnya itu untuk menambahkan fitur-fitur gitu. Nah, ketika mereka upload aplikasinya itu ke Google Play gitu, memang tidak terdeteksi malware. Tetapi ternyata begitu diinstal aplikasi tersebut, dia minta source dari luar untuk update aplikasinya, dan di update itu ternyata terinstal malware begitu. Nah, celakanya adalah aplikasi-aplikasi ini bukan aplikasi yang kita download sembarangan dari tempat yang nggak jelas dari pihak ketiga gitu. Ini aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play. Kan ngeri kan? Padahal kita sudah percaya sama Google bahwa aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play itu udah secure, udah aman gitu ya. Nah, ternyata dia bisa membypass Google Play Protect gitu, sehingga apa? Sehingga orang pasti tidak akan sadar ketika mendownload aplikasi tersebut, sudah percaya, begitu mendownload ternyata ada malware-nya gitu. Nah, malware-nya ini adalah malware yang jahat. Kenapa jahat? Karena dia bisa melihat semua isi dari handphone kita. Dia bisa melihat semua teks yang di copy paste ke handphone kita gitu. Misalkan orang mau transfer rekening, kan kadang-kadang susah tuh ngetik kan. Dia kadang-kadang copy aja nomor rekeningnya gitu. Malware ini dia bisa merubah gitu nomor rekening yang kita paste itu menjadi nomor rekening dia gitu misalnya. Gitu. Jadi dia bisa memodifikasi ini gitu. Dan beberapa malware yang terdeteksi itu ada remote access trojan gitu. Remote access trojan itu adalah malware yang bisa digunakan untuk melakukan take over handphone kita. Yang kemarin sempat ramai itu ya Mbak Ratih sama Mas Bayu itu ketika ada file APK dikirim melalui gambar edisi WhatsApp dan lain-lain begitu, yang dia itu bisa melakukan pengambil alih handphone kita gitu. Sehingga ketika dia bisa membaca PIN kita, password kita, terutama masuk M-Banking atau internet banking gitu, nah dia bisa menggunakan handphone kita untuk melakukan transaksi. Artinya apa? Artinya dia melakukan transaksi yang dianggap sah oleh bank gitu. Sehingga saldonya bisa terkurang sampai 0 gitu. Karena bank tidak mendeteksi ini adalah transfer yang fraud atau transaksi yang fraud. Karena dilakukan di handphone yang sah, oleh orang yang sah, nomor email yang sah, nomor SIM card yang sah. Ya, dia bergerak seolah-olah menjadi kita ya, seolah-olah beridentitas dia bergerak-gerak gitu. seolah-olah kita. Mas, kalau misalnya memang sudah download gitu ya, kan ini aplikasi banyak banget tadi kalau kata Mas Pertama ya, ada ratusan, 200 lebih lah gitu. Ya, dan totalnya itu ada sekitar 421 juta kali download. 421 juta kali download. Sudah di-download 400 kali ya. Nah, bisa nggak orang-orang yang misalnya udah download begitu ya, mengindikasikan bahwa ada masalah begitu dalam aplikasinya sebelum menyadari bahwa katakanlah rekeningnya dikuras gitu? Nah, sayangnya nggak bisa.
Kalau malware itu adalah malware yang biasa, contohnya misalkan malware yang untuk iklan, dia kan kadang-kadang pop up tuh, wah kita ada pop up iklan nih nggak jelas nih, Yes. yang mau buka aplikasi ada pop up iklannya gitu. Nah, karena ini ditujukan memang untuk mencuri data, dia nggak ada indikasi pop up atau indikasi bermasalah, aplikasinya tetap bisa digunakan sebagaimana aplikasi tersebut dibuat gitu. Ada yang macamnya, ada video maker, ada video editing, ada file untuk transfer dan lain-lain begitu. Semuanya bisa digunakan, tetapi di dalamnya ada malware-nya. Nah, ini yang cukup bahaya karena dengan mata telanjang kita nggak akan bisa. Kecuali kalau kita punya kemampuan sedikit ya, kita bisa melakukan monitoring network gitu. Kita bisa ngecek tuh. Bahkan kalau handphone misalnya kita gini, Mas, Ya. bahkan misalnya gini, udah terlanjur download terus dapat informasi itu bahaya gitu, terus uninstall, berpengaruh nggak? Kayaknya ini ketika di-uninstall ya, aplikasinya mungkin ter-uninstall, tapi malware-nya masih tetap ada di sana, Mas. Oh, sudah terlanjur gitu. masuk gitu ya, Mas ya? Jadi kalau sudah terlanjur masuk, walaupun aplikasinya di-uninstall, malware-nya tetap akan stay di sana. Karena malware ini dia hidden di dalam sistem begitu, dan dia terpisah dari aplikasi yang tadi sudah di-install. Nah, antisipasinya Sehingga- apa dong, Mas, kalau gitu? Nah, antisipasi sebenarnya paling bagus sih mencegah ya. Mencegahnya Ya. dengan apa? Dengan masang antivirus di handphone kita. Oh. Jadi jangan dianggap bahwa handphone itu nggak ada virusnya. Sekarang ini lebih banyak handphone yang digunakan untuk koneksi ke internet daripada komputer. Sehingga target hacker itu lebih banyak ke handphone. Orang lebih banyak bikin malware buat handphone. Oleh karena itu handphone perlu dilindungi. Nah, untuk melindungi itu salah satunya kita dengan menginstal antivirus. Antivirus ada yang berbayar, ada yang gratisan gitu. Yang penting jangan antivirus yang crack-crackan. Kalau antivirus yang crack-crackan gitu, Ada virusnya juga nanti kalau antivirus ada crack-crackannya, ada virusnya juga gitu. Yang free ada kok, tapi ya ada iklannya dikit-dikit lah. Tapi kalau menurut saya gitu, daripada kita free, lebih baik kita investasi 100.000 dalam waktu setahun, ya. Tapi kita merasa tenang, rekening kita di ya. bank tenang gitu, Oke. daripada uang kita yang ratusan juta, puluhan juta hilang Ludes. gara-gara malware masuk ke handphone kita. Mas gitu, Pratama, Mas. bisa gimana caranya kita membedakan mana aplikasi yang secure buat kita download atau aplikasi yang ternyata bisa disusupi malware nih? Nah, kalau kita pasang antivirus, nanti antivirus itu akan memberitahukan ke kita, ini di aplikasi yang Anda install ada malware jenisnya ini gitu. Dia akan ngasih tahu. Dia akan ngasih tahu bahwa ini berbahaya, jangan diteruskan begitu. Tapi kalau kita tidak memiliki antivirus, ya udah pasti akan molos-molos saja. Nggak bisa kita membedakan aplikasi yang ada virusnya sama nggak ada virusnya, Mbak. Jadi semuanya akan diinstal aja gitu. Apalagi ketika di handphone kita, kita setupnya karena kita malas tekan yes, semuanya di approve gitu. Pokoknya semua akses dibuka gitu. Wah, itu lebih bahaya lagi gitu. Nggak ada pertahanan sama sekali. Oke. Jadi memang ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang jahat di sana gitu, ketidaktahuan masyarakat, ketidaktahuan publik gitu, bahwa mereka ketika menginstal nggak pernah melihat-lihat dia neken apa, yang penting yes aplikasinya bisa keinstal, akhirnya apa? Malware-nya terinstall di handphonenya. Dan ketika ada aplikasi internet banking, m-banking dan lain-lain, dompet digital, OVO, GoPay dan lain-lain gitu, itu bisa dipakai oleh orang tersebut dan bisa dipakai untuk menguras isi dari saldo kita. Oke, baik Mas Pratama, terima kasih atas waktu dan juga edukasinya ya buat kita semua ya. Setidaknya yang menyaksikan tayangan ini juga sudah bisa lebih waspada lagi, terutama bagi pengguna Android begitu ya. Tapi bukan berarti platform lain juga sama sekali nol resikonya, masih ada yang penting tadi resiko-resiko antisipasinya menggunakan antivirus ya. Lebih baik kita mengeluarkan untuk per tahunnya bayar daripada uang rekening kita ludes. Baik, terima kasih banyak Mas Pratama sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu, Mas.